Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa bersama mengeluarkan segala rasa tentang banyaknya kekecewaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Jika saya ingin menduga bahwa ibu tidak suka, ibu tidak senang terhadap sikap orang lain, karena kebaikan-kebaikan kita yang pernah diberikan kepada orang lain kemudian dibalas dengan sesuatu yang tidak baik. Persoalan dosa hanya Allah yang menentukan apakah dosa atau tidak, dan seseorang yang tahu apakah dia betul-betul berbuat dosa atau tidak. Dalam batasan ini kita hanya bisa melihat dari luar bahwa seseorang itu berdosa. Tapi motif dari seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dirinya dan Allah yang tahu. Kalau seandainya ada seorang sakit, maka memang sakit itu tidak perlu dibebankan kepada orang yang sehat, dan kita juga tidak perlu menyalahkan kepada orang yang sehat. Dia sakit karena ada orang yang sehat. Orang yang sakit, orang yang jatuh, sesungguhnya Allah takdirkan saat itu ia sakit. Sebagaimana kematian, sesungguhnya penyakit bukanlah yang menyebabkan kematian itu sendiri, tetapi kematian adalah takdir Allah yang telah ditetapkan kepada setiap orang yang dikehendakinya. Dan memang kebanyakan dalam literatur kita temukan orang yang mati atau orang yang meninggal karena disebabkan oleh sakit. Tetapi juga logika itu kemudian terbantahkan dengan banyaknya orang yang meninggal tanpa adanya diawali oleh sakit. Artinya apa? Artinya kematian bukan disebabkan karena sakit. Kematian bukan disebabkan karena sesuatu yang terjadi, tapi kematian terjadi karena Allah telah menghendaki saat itu dia mati. Apakah kemudian dosa seseorang itu bisa berimbas kepada orang lain? Secara tidak langsung tidak. Allah meneguhkan dalam sebuah ungkapan, wa anna laisa lil insani illa ma syaa. Dan seseorang itu mendapatkan sesuatu dari apa yang diusahakannya. Jadi hakikatnya ketika seorang itu mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, bukan karena sebab orang lain kemudian dia menjadi sakit, tapi yang pertama karena memang Allah telah takdirkan dia memiliki penyakit. Dan kemudian juga tanpa sepengetahuan kita, mungkin seseorang itulah yang mendatangkan sakitnya dengan ketidakmampuan dia melakukan terapi-terapi kesehatan saat ia sehat. Adapun terkait dengan seseorang yang dari kecilnya kemudian diadopsi oleh orang lain, dia lupa kepada keluarganya, lupa kepada orang tuanya, lebih mementingkan orang yang selama ini mengasuhnya. Mungkin secara psikologis, karena kedekatan yang selama ini dilakukan oleh orang yang mengasuhnya lebih dekat dibandingkan dengan orang yang melahirkannya, maka sangat amat wajar kemudian perhatian dia terhadap orang lain yang sesungguhnya bukan orang tuanya jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang tua aslinya. Tetapi betapapun demikian, sejatinya dia tidak melebih-lebihkan yang satu dan kemudian mengurangi yang lain, memprioritaskan yang satu, menafikan yang lain. Bagaimanapun, orang yang telah membesarkannya hanya bertanggung jawab dalam proses membesarkannya, tetapi seorang yang menghadirkan dia dalam kehidupan ini adalah ibunya dan orang tuanya yang telah melahirkannya. Posisi apapun seorang anak, apakah dia diadopsi ataukah dia ditemukan